Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 73 yang artinya, "Dan karena rahmat-Nya, Dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu dan supaya kamu mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya." Gampang atau sulit menjadi hamba Allah? Gampang sulit. Sejujurnya untuk menjadi hamba Allah itu gampang. Yang sulit itu justru menjadi hamba dunia, menjadi budak dunia. Kenapa Yunda bilang lebih sulit menjadi hamba dunia, budak dunia? Karena begini, menjadi hamba Allah itu mudah. Hari ini kita cuma bisa makan nasi pakai tempe, lalu kita pakaikan syukur, makan nasi hangat tambah tempe nih. Mudah-mudahan mudah, tinggal punya Allah, syukur, alhamdulillah. Mudah. Yang bikin ribet itu kalau kita jadi hamba dunia, jadi budak dunia. Hari ini suami nanya, "Mama, masak apa hari ini?" "Nasi pakai tempe, Papa." "Nasi pakai tempe lagi?" Siapa yang bikin ribet? Ya diri sendiri. Menjadi hamba dunia. Ciri-ciri orang yang menjadi hamba dunia itu adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti apa, Bun? Anak-anak juga begitu. "Mama, masak apa hari ini, Mama?" "Ya, hari ini kita masak tempe goreng sama nasi hangat lagi, Nak." Apa jawabannya? "Mama, nasi sama tempe goreng lagi, mana enak." Bu, kata enak atau tidak itu kan bedanya cuma di ujung lidah doang, betul nggak? Kalau sudah sampai di sini, rasanya sama nggak? Sama. Diolahnya sama nggak jadi apa? Sama. Emang ada bedanya? Maaf ya kalau sedikit jorok. Emang ada bedanya orang yang makan steak harga ratusan juta keluarnya emas, sama orang yang makan nasi hangat pakai tempe keluarnya warna kuning itu? Beda nggak? Beda, Bu. Sama, Bu, keluarnya. Ah, ibu ini udah mulai ngantuk kayaknya. Masa beda, Bu? Jadi sama-sama bau. Oh, benar, sama-sama bau. Ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai syukur dalam hidup ini, ribet. Yang membuat hidup ini terasa berat, dada ini terasa sempit, urusan kayaknya rumit. Itu karena siapa? Ulah kita sendiri. Kemampuan cuma bisa beli mobil harga 350 juta. Tapi nafsunya pengen yang harga Alphard setara 1,3 M. Ribet nggak? Ribet. Ya. Yang paling nelongso itu tahu, kalau di sini nelongso artinya tahu nggak? Menderita ya. Yang paling sengsara itu adalah ibu-ibu yang sudah memilih suaminya suatu muda lalu tidak bersyukur. Ngelihat Kodenis langsung ngelihat suaminya, astagfirullah. Ngelihat Ustadz Arif ya, Ustadz siapa teh namanya? Aris. Ngelihat Ustadz Aris putih, ngelihat si bapak kayak Hajar Aswad. Na'udzubillah katanya. Makanya hilang syukur kita. Kenapa? Karena standarisasi kita bukan ridho Allah. Standarisasi kita adalah ridho kita, ridho manusia. Contoh sederhana lagi, ibu-ibu teh pengen bangun rumah, dananya cuma sekitar 300 juta.
Tapi kalau 300 juta dihina orang, jadi bela-belain riba utang sana sini. Akhirnya kelilit utang, pinjol, hidup jadi ditagih-tagih rentenir terus. Siapa yang salah? Diri sendiri. Ya kalau mampunya 300 juta, masalahnya 300 juta saja. Betul nggak tuh? Yang membuat hidup ini menjadi ribet, nolongso, sengsara, menderita, itu karena kita kurang syukur. Makanya apa kata Allah? La in syakartum, kalau kamu syukur, aku yang tambahkan nikmatnya. Makan nasi hangat pakai tempe, pakai syukur, alhamdulillah ya Allah, nikmat itu ditambahkan Allah nikmatnya. Makanya kalau misalnya kita mau bahas tentang syukur ini, Nabi aja untuk bisa bersyukur itu berdoa kepada Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam itu kalau misalnya mau bersyukur kepada Allah, nggak langsung ucap alhamdulillah ya Allah, tidak, tapi berdoa dulu. Apa doanya? Ada yang tahu ya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Udah hafal belum doanya? Coba angkat tangan yang udah hafal doanya. Seorang nabi, alhamdulillah ada satu orang, hafalkan dulu doanya. Seorang nabi luar biasa kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mau bersyukur saja minta tolong kepada Allah. Itulah ciri-ciri orang-orang yang benar-benar menghamba. Minta bersyukur, mohon dulu doa ke Allah. Seorang istri yang soleha kalau kehabisan garam di rumahnya, itu gak ujuk-ujuk langsung beli ke warung, tidak. Minta dulu ke Allah. Ya Allah, ini garam di rumah habis ya Allah, titipkan rezekinya lewat suami saya atau lewat diri saya kalau kita bekerja. Baru beli ke warung wasilahnya. Mudahkan ya Allah saya untuk beli garam untuk rumah kami, minta kepada Allah. Agar apa? Agar kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bareng-bareng kita ucapkan doanya agar kita ini bisa bersyukur. Kenapa? Yunda sampaikan doa agar kita bisa bersyukur. Gini, penyakitnya wanita yang membuat wanita itu paling banyak masuk ke dalam neraka adalah dia kufur nikmat. Betul nggak? Yang pertama karena dia tak mau menutup aurat, itu penyebab paling banyak wanita masuk ke dalam neraka. Yang kedua karena zina, karena perempuan ini gampang cari duit, cukup sedikit mengangkat saja sudah banyak uangnya, kan gitu. Ya. Yang ketiga apa? Karena dia kufur terhadap pemberian suaminya. Betul nggak tuh? Kita kan kadang-kadang suka begini, suami kita sibuk, nggak punya waktu untuk kita. Padahal dari sekian banyak waktu yang dia berikan, ada 1-2 kali dia menemani kita, dia memberikan waktunya untuk kita. Tapi kalau kita lagi ngambek, apa kita bilang? Kamu tuh ya selama nikah nggak pernah nemenin aku, benar nggak? Selama nikah nggak pernah nemenin aku. Yang benar kan gitu ya Bu ya. Makanya itulah yang menyebabkan wanita paling banyak masuk ke neraka, karena dia kufur nikmat terhadap pemberian suami. Yuk hafalkan doanya Bu, bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana suaranya Bu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya
syukura ni'mataka allati, ya Allah, berikan aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu. Masya Allah. Betapa hamba itu kalau semakin merendah, itu makin dimuliakan oleh Allah. Makanya ini kan kunci, tadi kan temanya menjadi hamba yang dimuliakan Allah. Kunci untuk dimuliakan Allah adalah berunduk kepada Allah, merendah di hadapan Allah. Mau minta apa, minta kepada Allah. Punya rasa apa, ungkapkan dulu kepada Allah sebelum kita ceritakan kepada manusia. Punya permasalahan apa, jangan buru-buru update status. Punya permasalahan rumah tangga apa, jangan buru-buru hubungin lambe turah. Yang ada makin rame, Bu. Iya enggak? Ini para selebgram punya permasalahan rumah tangga, bukan yang ngubungin Allah, ngubungin lambe turah. Yang ada makin rame. Makanya kunci kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah, merunduk hamba, merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Banyakin syukur, banyakin menghamba, merunduk, merendah kepada Allah. Karena memang manusia itu cirinya kan tiga. Manusia itu lemah, terbatas, serta kurang. Maka kita butuh zat yang tidak lemah, tidak terbatas, dan tidak berkekurangan. Jadi kalau ibu-ibu menyandarkan sesuatu kepada suami, mohon maaf, suami juga manusia, dia lemah, dia terbatas, dia bakal mati. Emang kalau dia mati kita mati juga? Kan enggak, hidup terus berjalan. Asli. Nikah lagi loh ya. Dan manusia itu serba berkekurangan. Jadi kalau kita bersandar ke ustaz, kita bersandar ke suami, mereka teh manusia yang juga punya kebutuhan kepada Allah. Maka itu sandarannya lemah. Ya, maka bersandarlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kunci kalau teman-teman muda-muda sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati Allah pengen dimuliakan oleh Allah, jangan pernah dalam sehari pun kita tidak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampun. Coba silakan kalau yang ada Qur'annya silakan dibuka Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faqul hal laka ila an tazakkar wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Kata Allah. Kamu pengen gak taubat? Kamu pengen gak mohon ampun sama aku? Kata Allah. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu mau taubat, kalau kamu mau mohon ampun kepadaku, maka akan aku pimpin kamu. Akan dipimpin oleh siapa? Allah. Bu, hidup ini rumit karena kita gak punya panduan, kita gak punya turbuhinnya, kita gak punya yang mimpin. Jalannya harus kemana ya, kemana ya, kemana ya. Contoh deh, kemarin kita ke Jogja, Bu. Ada pasar di Jogja itu pasar apa namanya? Bringharjo. Nama pasarnya Pasar Bringharjo. Itu saya kepikirannya langsung seperti ini. Ini kalau kami ke Pasar Bringharjo, nggak ada yang nunjuki jalan, nggak ada yang memimpin jalan harus kemana, harus kemana. Kalau cari ini di sini, kalau butuh ini datangnya ke arah sini. Kalau nggak ada yang nunjukin, Bu, dia kalau kata orang Sunda pusing. Kalau kata orang Palembang pusing teh apa, Bu? Pening pala aku. Pening pala aku. Ya, ya. Oh pening ya, pening palaku, gitu ya. Pening palaku katanya gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak ada yang nunjukin, tidak kebayang itu mungkin 5 jam nggak keluar dari Pasar Bringharjo itu kan. Nah hidup ini kita tuh kayak lagi di labirin, Bu. Ujian banyak, tekongan kanan, suami begini, anak begini, ekonomi begini, belum hutang, belum cicilan. Kalau dengan sekian banyak ujian itu, kita tidak mau dipimpin oleh Allah, atau kita tidak mau menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, pusing, kita nggak tahu mau kemana, terombang-ambing dalam kehidupan ini. Makanya kata Allah, kalau kamu mau tobat, kalau kamu mau membersihkan dirimu, kamu istighfar kepadaku, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, aku yang pimpin, kata Allah. Siapa yang pimpin? Allah. Yang langsung memimpin adalah zat pemilik langit dan bumi. Kita aja kalau dipimpin presiden senang
Gak usah presiden. Pertama kali kita datang ke sini yang jemput orang pemerintahan ya Bu ya. Itu aja senangnya setengah mati Bu. Kenapa? Karena enak. Kalau dijemput sama orang pemerintahan tuh udah langsung ada sigap, enak. Itu baru dunia. Nah yang memimpin ini adalah Allah, pemilik dunia beserta akhirat nantinya. Enak Bu kalau hidup sudah dipimpin oleh Allah. Makanya kan ada pertanyaan juga kalau para santri itu nanya, kok bisa mantan bandar judi, terus sekarang hafal Quran, terus sekarang nyampe agama, gimana ceritanya? Ilmu Allah itu kan luas. Kami aja yang Islam dari lahir tuh gak bisa, belum tahsin, belum tajwid, belum bahas fikih, belum bahas akidah, kok bisa? Jawaban beliau cuma satu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu takwa saja kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Bukan Allahnya turun ngajarin kita, tidak. Itu makna kiasan. Kita takwa kepada Allah, kita tingkatkan takwa kepada Allah, Allah hadirkan fasilitasnya. Entah didatangkan seorang guru, entah mungkin apapun itu. Mudah bagi Allah kalau Allah sudah punya kemauan. Kalau Allah sudah mau, tidak ada yang bisa memadamkan cahayanya. Ya. Maka enak Bu, kalau kita pengen dimuliakan Allah, jangan pernah lepas absen satu hari beristighfar kepada Allah. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun sehari minimal istighfar beliau berapa kali? 100. Kalau kita 100 untuk check up di Shopee gitu. 100 untuk etalase di TikTok kan gitu Bu. Kalau Rasulullah Muhammad SAW setiap harinya minimal istighfarnya 100. Dijamin surga minimal 100 kali. Lagi tabu surganya gak tahu sebelah mana, dosa yang lalu gak tahu apakah Allah ampuni atau belum dapat SMS selamat tobatmu tolong diterima, belum dapat kan? Atau udah ada yang dapat? Selamat Ibu Hana masuk ke surga Firdaus, ada yang dapat SMS-nya? Terus kenapa istighfarnya gak mau minimal 100 kali atau tambah? Rasul minimal 100 karena beliau langsung dijamin surga. Kita bukan siapa-siapa tambah. Kalau 102 boleh nggak? Tidak boleh. Lebih 2, lebih nggak agamanya